Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang terkasih, ibu bapa dan seluruh jemaat Tangerang. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi edisi Selasa 3 November 2020. Firman Tuhan kita baca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12 dengan tema tak terkalahkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kasih setiamu yang terus merangkul kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Saat ini kami rindu membaca firman Tuhan, menjadi penuntun perjalanan hidup kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memimpin kami, sehingga firman Allah ini kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Tak terkalahkan tayaan di Talolen. Jemaat kekasih Tuhan, beberapa denominasi gereja pada setiap ibadah membuka kesempatan bagi yang rindu memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, termasuk gereja atau raja dalam akta liturgi syukur dan rumah tangga. Tentu dengan tujuan agar setiap orang atau keluarga dapat menyaksikan kuasa Tuhan sehingga imannya semakin dibangun. Alkitab menyaksikan bahwa kuasa Allah tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Seorang tukang sihir sekaligus nabi palsu bernama Bar-Yesus, kawan gubernur Sergius Paulus, yang berusaha menghalangi pemberitaan firman Tuhan untuk sang gubernur, justru menerima hukuman dari Tuhan sehingga menjadi buta. Tukang sihir merasa terancam kehilangan kesempatan tinggal di istana gubernur, sehingga berusaha membelokkan gubernur dari kerinduannya akan kebenaran yang disampaikan oleh kedua rasul. Jemaat Tuhan, Tuhan yang adalah kebenaran yang tidak akan pernah ditaklukkan. Karena itu, dalam mengemban misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini, kita akan berhadapan dengan berbagai kekuatan penghalang yang datangnya dari si iblis yang dapat berwujud manusia, benda, uang, kekuasaan, dan lain-lain. Karena itu tetaplah beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja, dan jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri, bahkan jangan pernah memberi ruang pada kuasa-kuasa kegelapan untuk menguasai kehidupan kita, karena kuasa Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan percayalah bahwa mengandalkan kuasanya, berarti kita akan hidup dalam kemenangan bersamanya.
Terpujilah Kristus sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh menuntun kami sehingga pada pagi ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Bapa di sorga, kami mohon pertolongan-Mu dalam perjalanan hidup hari ini, sehingga kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Tuhan kiranya terus memelihara kehidupan mereka. Yang berulang tahun hari ini, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Yang dalam kondisi sakit Tuhan pulihkan, yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi mengalami pergumulan Tuhan tuntun dan berikan kekuatan bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati sehingga menjalankan roda pemerintahan hari ini dengan baik. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan sehingga kami boleh berjalan dalam kasih Tuhan hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.